قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita, Nabi akhir zaman, yang kita juga nanti syafaat dari beliau dengan izin dan ridho saking Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas nikmat Allah, kesempatan malam hari ini 14 Syawal 1439 Hijriah, kita semua diparingi sehat dan diberikan kemudahan untuk hadir di kesempatan majelis pada malam hari ini. Mungkin nikmat yang ada kita terus syukuri dan Allah ganti dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak. Allahumma amin. Bapak Ibu sehat semuanya? Sehat? Rizkinya lancar? Rizki lancar? Alhamdulillah. Utang sampun lunas? Ya, yang penting rezekinya lancar. Yes. Tak kira lebaran ki utangnya wis rampung. Alhamdulillah, yang penting lancar. Baik, ini masih 14 Syawal, malam 14 Syawal. Ya, berarti masih dalam suasana Idul Fitri. Sudah lama ya, sudah 2 pekan loh ya. Namun barangkali di antara para jamaah, bapak ibu-ibu yang kami belum sempat berjumpa, mungkin semuanya mendapatkan balasan melimpah dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan di bulan Ramadan yang kemarin telah kita jalani. Mugi-mugi Allah panjangkan umur kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan kita juga diberikan kemudahan untuk diterima amalan-amalan kita sekalian. Dan kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mugi-mugi Allah terima amalan kita sekalian, puasa kita, sholat malam kita, dan mungkin sepanjang tahun ke depan kita terus diberikan kebaikan ya, dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya. Allahumma amin. Dan kami juga saking pesantren juga mengucapkan ya perkataan yang sama pula, dan kami mohon maaf jika selama setahun ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ada sikap-sikap dari kami pengurus pesantren yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa dimaafkan dan Allah memberikan kepada kita juga ampunan yang banyak. Allahumma amin. Dan kami ingatkan, berarti masih sisa sekitar 2 minggu lagi. Ini ki masih sibuk jagung? Rewang? Masih juga? Masih? Sama berarti. Makanya saya belum bisa banyak mulai kajian nih. Aku juga rewang loh ini. Bagian apa ya kita coba ya?
Hah? Asah-asah piring berarti ya. Terus apa tadi ya, sampai mana tadi? Oh iya. Jadi nanti untuk, saya mohon maaf untuk kajian Ahad pagi saya belum bisa mulai dulu. Karena ini sampai tanggal 22 ini saya undangan terus loh ini. Terus nih sampai ke Jakarta juga. Mulai nanti Ahad Kliwon. Ya, mulai nanti Ahad Kliwon. Tanggal 8 malah aku neng Ambon. Disuruh pulang lagi. Perewang meneh. Nggak mau cek masjid di sana. Nah, terus ini masih ada sekitar 2 minggu nih. Berarti ada tugas yang pertama, ibu-ibu sudah nyaur utang puasa? Oh, malas banget ibu-ibu. Terus, iya dereng rampung paling ya. Terus masih ada lagi sunnahnya puasa Syawal. Berapa hari? 6. Bapak-bapak sudah? Nah, sebagian belum selesai juga. Masih sibuk awal-awal ya, masih banyak kue, masih banyak snack, liburan, jalan-jalan. Ada yang sibuk jalan-jalan ya, belum mulai kerja duitnya sudah entek lagi. Ya sudah ya, gimana lagi? Betul nggak Bapak? Ya wes. Namun jangan sampai lupakan puasa Syawal. Berapa hari tadi? 6 hari. Namun kalau ingatkan untuk lakukan qadha Ramadan terlebih dahulu, nyaur lebih dahulu. Terutama ini ibu-ibu. Kenapa kita nyaur dulu? 1. Qadha puasa nyaur itu hukumnya wajib. Puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah. Tentu yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Yang kedua, qadha atau nyaur tadi itu wajib. Ingat, amalan wajib itu pahalanya lebih besar dibanding amalan sunnah. Yang wajib nggih niku ganjarannya lebih besar loh dibandingkan dengan amalan sunnah. Maka tetap mau bandingkan apapun, karena Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis qudsi juga sama. Beliau urutkan amalan wajib dulu baru amalan sunnah. Namun kita lakukan dua-duanya bagus. Namun kalau mau dipentingkan, amalan wajib itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amalan sunnah. Contoh misalnya sholat, ada sholat rawatib. Misalnya rawatib qobliyah subuh. Ini sholat paling luar biasa ini. Sampai kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Walaupun ganjarannya seperti ini, gimana bandingannya dengan sholat subuh yang wajib? Tentu pahala sholat subuh lebih besar daripada qobliyah subuh tadi. Jadi kan nggak bisa bandingkan ini. Pokoknya yang wajib pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Itu sudah otomatis. Ya, paham Ji? Jadi yang wajib itu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Berarti sholat subuh dengan sholat tarawih, mana yang pahalanya lebih besar? Padahal sholat tarawih 11 rakaat loh. Terus sholat subuh kalah rakaat, mana yang lebih besar pahalanya? Harusnya lebih banyak. Namun karena itu sunnah, tetap yang lebih besar pahalanya sholat subuh. Namun orang-orang pentingkan mana? Subuh apa tarawih kemarin? Mana jamaahnya yang lebih banyak? Tarawih apa subuh? Kalau subuhnya lebih banyak itu sebentar lagi kiamat itu berarti. Subuh lebih banyak daripada tarawih. Itu kiamat tuh besok itu.
Subuh lebih banyak daripada Jumatan. Wah, luar biasa. Sebentar lagi kiamat itu. Sudah siap? Oh, berarti belum, karena subuhnya belum sama dengan tarawih. Paham ya? Jadi yang wajib pahalanya tetap lebih besar daripada yang sunnah. Berarti qada puasa, nyaur puasa lebih besar ganjarannya dibandingkan dengan puasa Syawal tadi. Walaupun Nabi SAW katakan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang lakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, disuruh Ramadan dulu. Berarti kalau Ramadannya belum sempurna, belum boleh Syawal dulu. Disuruh Ramadan dulu. Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan ganjaran kana kasiyamid dahr. Pahalanya seperti berpuasa setahun penuh. Namun Nabi SAW urutkan, dan di depan dipakai kalimat syarat dalam bahasa Arab. Man di depan itu kalimat syarat. Syarat ini dipenuhi dulu, baru nanti dapat ganjaran yang ditetapkan di belakang. Syarat tidak dipenuhi, maka tidak dapat ganjaran setahun penuh tadi. Berarti dahulukan qada puasa, baru kemudian nyawal tadi 6 hari. Ibu-ibu paham? Ini nggak bisa protes saya lagi loh ini. Kadang ibu-ibu itu protes tuh, terus saya kalau gitu nggak sempat. Ya sudah, nggak sempat. Kalau punya uzur, misalnya kita sakit saya sakit nggak bisa pergi ke masjid. Padahal rutinitas saya jamaah terus. Dapat ganjaran jamaah nggak? Dapat. Pernah kita bahas sebelumnya. Ketika kita bahas tentang sholat jamaah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya rutin jamaah di masjid. Kemudian qadarullah, Allah kehendaki saya sakit dulu. Enggak jamaah di masjid. Dicatat jamaah? Catat enggak? Dicatat. Pahala berjamaahnya dapat. Berarti orang yang punya uzur dilihat dari kebiasaannya bagaimana. Berarti kalau ibu-ibu punya uzur tadi, ibu kebiasaannya ada kan? Berarti kalau kebiasaannya puasa Syawal, kok sekarang dapat uzur, ya sudah, tetap dicatat, pahalanya juga dapat. Walaupun enggak sempat, karena dia dahulukan nyaur dulu. Paham ini ya? Berarti kesimpulannya, nyaur dulu apa nyawal dulu? Nyaur. Ya, paham sekarang kan? Karena yang wajib lebih kita dahulukan. Namun di sini nanti ketika ibu-ibu atau bapak punya utang dan nanti bertemu dengan puasa selain puasa Syawal masih boleh. Contoh, ada nyaur tadi. Saya pas bertepatan dengan puasa Asyura. Niki Syawal, bar Syawal apa? Zulkaidah. Iya nah, bar Zulkaidah bulan besar, habis itu Syura nggih. Nah, di bulan Syura, bulan Muharram, tanggal 10 puasa Asyura. Saya masih punya utang 5 Ustaz, gimana? Saya boleh puasa Asyura? Boleh. Kenapa? Karena dalam hadis tidak disyaratkan puasa Ramadan dulu. Namun kalau puasa Syawal disyaratkan puasa Ramadan. Namun kalau puasa Asyura, Nabi SAW tidak syaratkan puasa Ramadan. Berarti boleh dahulukan puasa Asyura walaupun punya utang puasa. Sudah ya? Cukup. Berarti masih ada waktu. Sekarang tanggal 14. Berarti masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk nyaur dan nyawal. Siap? Siap. Insya Allah nih. Baru Ramadan ini harusnya tambah rajin loh. Biasanya ini semangatnya ini jadi surut. Subuhnya yang kemarin rajin-rajin, yo saiki yo bolong-bolong. Wonten. Yang dulunya itu biasanya jamaahnya di masjid, saiki saiki jam 09.00 Ustaz. Waduh, ini mau persiapan nanti Piala Dunia. Wah, ya betul Bapak.
Nah, iya meneh ya, Bapak. Oh, jam 7 nggih biasanya ya, toh. Jam 7 ya? Nah, itu hafal lagi jadwalnya coba. Ya, dari situ. Yang dulu semangat jadi surut. Maka amalan itu butuh dijaga. Di antara kiat untuk jaga, amalan yang wajib tetap rutin dilakukan. Terus yang sunnah-sunnah dijaga walaupun jumlahnya itu sedikit. Contoh misalnya tahajud niku minimal 2 rakaat. Witir minimal 1 rakaat. Ya sudah, kita kerjakan sholat malam kalih rakaat. Tutup witir 1 rakaat. Boleh enggak? Boleh. Tak jaga rutin terus loh. Telu tambah lagi besok. Wah, wis jaga lagi 3. Kalau ditumpuk ini sampai 1 tahun, itu sudah lebih banyak daripada orang 1 kali cuma 11 rakaat, besoknya nggak sholat lagi. Betul nggak? Berarti mending dijaga aja rutin daripada kita banyak namun cuma 1 kali. Sebagaimana kata Nabi SAW, Inna ahabal a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang ajak rutin dilakukan walaupun jumlahnya itu sedikit. Jadi jaga amalan kayak gitu. Juga biar istiqomah kembali untuk ngaji. Bukan kembali ke laptop, kembali ngaji. Laptop itu biang masalah. Ngaji itu tambah ketenangan. Kalau mikir dunia terus, ya hati lama-lama bisa mati. Namun kalau mikirnya ibadah, mikirnya itu ilmu, mikirnya itu ayat Quran, hadis, hati ini itu jadi tambah subur, semangat dia untuk beramal. Betul apa betul? Daripada mikir dunia, mikir sapi, mikir pakan, mikir apa meneh? Mikir utang, sumbangan, wah apalagi kisah awal iki ya Allah. Sedina iki sopira coba ya toh. Sama berarti. Pikirannya berat. Namun kalau diisi dengan ilmu, nggih, ayat Quran, hadis, makin tenang. Walaupun punya utang. Walaupun besok mikir sumbangan, namun tertutupi dengan itu. Wah, ini wis tenang ini, insya Allah besok bisa saya sumbang lah, nggak apa-apa. Yang penting hati tenang. Sudah? Baik. Sekarang karena kita butuh untuk isi hati kita dengan Quran, kita kaji kembali surat Yasin 45 sampai 47. Nanti kita bahas secara singkat. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman,
Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan? Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Baik, surat Yasin ayat 45 sampai 47. Baik. Kita lihat dalam ayat sebelumnya itu tentang diselamatkannya orang-orang dahulu ketika mereka itu berada di atas kendaraan mereka di laut. Maka Allah yang menyelamatkan. Kalau Allah tidak menyelamatkan maka tidak bisa selamat. Kemudian diingatkan lagi di sini tentang peringatan untuk orang-orang kafir. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittaqu, hati-hatilah atau takutlah, ma baina aidikum wa ma khalfakum, apa yang ada di hadapan kalian, yang ada di belakang kalian. Ini para ulama beda dalam masalah tafsir tentang ayat ini. Ada yang katakan di depan kalian yaitu akhirat, belakang kalian yaitu dunia, karena dunia itu kita tinggalkan. Di depan berarti akhirat, akhirat itu kita hadapi, maka akhirat itu yang ada di depan. La'allakum turhamun. Kalau kalian takut akan siksa Allah, kalian akan mendapatkan rahmat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan jika datang kepada mereka ayat-ayat dari Rabb mereka, yaitu tanda-tanda kuasa Allah, maka mereka biasanya berpaling. Padahal ayat ini adalah penjelasan yang gamblang, yang begitu jelas. Orang kafir nggak mau peduli itu. Berarti kalau ada orang muslim, muslim dengar ayat, kok malah pergi dari ayat itu, nggak mau manut, nggak mau nurut pada ayat, berarti sama sifatnya dengan orang kafir. Karena ada yang tahu itu ada pengajian, nggak mau hadir. Ada di situ dia dengar di masjid itu sampaikan nasihat-nasihat penting untuk dirinya itu jadi baik, nggak mau dengar dia. Berarti pada dirinya juga terdapat sifat orang kafir. Lebih-lebih kalau dia tentang itu ayat tersebut. Lalu disebutkan wa idza qila lahum, jika dikatakan pada mereka, yaitu dikatakan pada orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini katakan pada, ya, dikatakan anfiqu mimma razaqakumullah. Allah katakan kepada orang-orang kafir, nafkahkanlah sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepada kalian. Artinya bantu orang-orang susah, bantu orang miskin, bantu para fakir, bantu para duafa. Kemudian malah orang-orang kafir ketika diajak seperti itu mereka jawab kepada orang-orang yang beriman, anut'imu mallau yasha Allahu ad'amah. Bukankah Allah nanti bisa memberikan makan jika Allah itu menghendaki? Kalau mereka nanti bisa Allah kehendaki dapat makan, ya pasti dapat makan. Intinya orang-orang kafir ini ketika diajak untuk sedekah, diajak untuk infak, mereka enggan alias pelit. Berarti sifat pelit itu sifatnya orang kafir. Ada muslim yang pelit? Hah? Ada muslim yang pelit? Oh, berarti pada dirinya punya sifat yang ada pada orang kafir. Namun belum tentu kafir. Kalau pelit itu kafir, ya semuanya nanti jadi kafir itu gara-gara pelit itu. Mau memang dasarnya kita pelit kok. Betul nggak? Manusia dasarnya pelit nggak? Pelit. Jenengan punya uang nggak sekarang? Punya. Coba kalau dari sini sebar kotak infak misalnya, suruh tetapkan 100.000 masukin situ, mampu? Padahal punya uang lo tadi, bisa masukkan? Mikir-mikir itu paling. Waduh, 100.000 yuki berat ya Ustaz. 10.000 waduh, sudah mikir-mikir. Iya tak? Iya memang dasarnya pelit. Betul nggak? Ya wes.
Ya memang dasarnya kayak gitu. Sifat dasar manusia itu kalau punya harta sulit dikeluarkan. Sehingga memang kita ada syariat zakat. Zakat sampai diwajibkan artinya dipaksa kalau diwajibkan. Zakat itu diwajibkan itu artinya dipaksa. Kamu sudah kena ini, wajib bayar zakat. Maka ada yang dipaksa untuk keluarkan hartanya. Ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya untuk bayar zakat, disuruh bayar zakat. Kemudian in antum illa fi dhalalim mubin. Kalian benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Kita lihat penjelasan ayatnya secara umum. Arti itaku adalah berhati-hatilah. Lalu jadikanlah antara diri kalian dan siksa itu penghalang. Dan ini asal kata dari takwa. Takwa itu artinya apa? Kita buat antara diri kita dengan siksa ini ada pembatas. Ini diri kita, ini ada siksaan, hukuman, kita buat pembatas itu berarti kita bentengi diri kita, ini namanya kita itaku. Maka orang bertakwa seperti itu, dia batasi diri dia dengan maksiat, ini ada pembatas. Berarti kalau pembatas ini dibuka, berarti dia tidak bertakwa lagi. Kalau bertakwa berarti ini dirinya dengan maksiat dia tutup, ini ada pembatas. Kalau di bulan Ramadan mudah ini. Pembatasnya masih banyak kan? Maksiat ditahan. Kalau bulan Ramadan pembatasnya dibuka lagi. Ya, biasanya melemah seperti itu. Namun itu pengertian takwa. Takwa kita batasi diri kita dengan maksiat, supaya maksiat tadi tidak dilakukan. Terus arti yang dibawahnya lagi. Arti ma baina aidikum adalah siksa yang ada pada umat sebelum kalian. Nah, ini menurut salah satu tafsiran, siksa yang ada pada umat sebelum kalian. Ya, terus arti wa ma khalfakum adalah siksa yang akan diberikan kepada mereka yang mendustakan hari kiamat. Juga ada artinya siksa yang akan diberikan kepada mereka yang mendustakan hari kiamat. Berarti besok. Terus ada juga ulama yang mengatakan ma baina aidikum, sesuatu di hadapan kita adalah siksaan di akhirat, karena akhirat ada di hadapan kita. Sedangkan wa ma khalfakum, sesuatu di belakang kita, maknanya adalah siksaan di dunia karena dunia akan kita tinggalkan. Baik. Jadi sifat akhirat itu kita hadapi. Sifat dunia kita tinggalkan. Ini sama seperti perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau itu katakan yang namanya akhirat itu di depan kalian. Yang namanya dunia itu di belakang kalian. Artinya dunia akan kita tinggalkan. Akhirat itu kita hadapi. Siapkan apa yang kita hadapi, ya, maka dunia tadi cuma sebentar saja berarti. Cuma kita tinggal sementara waktu. Umur swidak tahun itu berarti cuma sementara, bukan selamanya. Ada yang kurang dari swidak tahun lagi tadi. Itu waktu yang sebentar. Yang kekal abadi nanti di akhirat. Lebih daripada itu. Terus ayat ini menerangkan bahwa orang musyrik dan yang mendustakan risalah Nabi dibuat takut dengan keadaan alam barzakh dan hari kiamat, dan juga dibuat takut dengan hukuman-hukuman yang diberikan di dunia. Ini supaya mereka berpaling dari siksa sebagai bentuk rahmat kepada mereka. Taib. Tadi disebut alam barzakh. Ngerti barzakh? Kalau barzakh itu di kamus besar bahasa Indonesia itu artinya kehidupan setelah mati nanti sampai hari kiamat. Sama ini juga di kamus-kamus bahasa Arab juga sama. Kehidupan setelah mati nanti sampai hari kiamat. Berarti maksudnya di alam kubur. Itu namanya barzakh. Barzakh itu artinya dinding. Kenapa disebut seperti itu? Karena alam barzakh ini ketika dikubur ini sudah dibatasi, sudah beda dengan di dunia. Sehingga kalau ada orang mati, itu kalau sudah masuk kubur, itu nggak keluar-keluar lagi 7 hari, 40 hari, gentayangan tuh nggak ada. Paham? Nggak ada itu yang sudah meninggal dunia ini keluar dari situ. Katanya masih berkeliaran Ustaz 7 hari sampai 40 hari. Nggak ada itu ceritanya. Setiap malam Jumat juga ya ada.
Malam Jumat pulang. Ngetok pintu. Nggak ada istilah kayak gitu. Tadi barzah itu artinya apa? Dinding. Ini wes dibatasi loh ini. Ini nggak mungkin keluar nih, lompat sini nggak mungkin. Kalau lompat masa malaikat itu biarkan ini orang itu keluar dari kubur, coba kabur. Kalau penjara di Indonesia bisa keluar nggak? Wah bisa. Masa di alam kubur bisa keluar coba? Oh malaikatnya kecolongan ini ada yang kabur dari kubur. Wah nggak mungkin. Gentayangan ngopi dulu di rumah balik lagi. Wah itu cerita film-film, itu sinetron itu. Dunia nyata nggak ada kayak gitu, kenyataannya nggak ada. Sudah masuk alam barzah. Kalau sudah masuk alam barzah, orang situ sibuk dengan nikmat atau orang sibuk dengan siksa. Kalau sudah sibuk dengan nikmat, dapat nikmat terus, masa keluar saya mau kunjungi anak saya dulu, wes kangen. Wah nggak mungkin. Wes dapat nikmat loh ini. Atau dia dapat siksa ini, dapat lagi dihukum terus. Wah saya mau keluar dulu malaikat, kasih saya istirahat sebentar. Nggak ada kamu istirahat sebentar. Itu di dunia kayak gitu. Di penjara bisa dia istirahat sebentar. Kalau di alam kubur nggak bisa. Sudah jadi alam yang beda. Jadi nggak boleh ada pertanyaan lagi tadi ya. Wah kalau hari ke-7 gimana Ustadz itu apa masih gentayangan? Oh nggak ada. Biasanya sampai hari keberapa? Biasanya keyakinan macam-macam loh ini. Hah? Enggak, biasanya katanya ini belum balik, belum sampai 40 hari. Belum balik-balik ke kubur. Masih di luar berarti. Masih gentayangan. Terus biar dia pulang gimana kalau gitu? Maksudnya biar balik lagi ke kubur gimana? Kasih amalan-amalan itu tambah lagi keyakinan baru lagi. Paham ya? Jadi nggak boleh ada keyakinan kayak gitu lagi. Ini kebanyakan di Gunung Kidul kayak gitu masih punya keyakinan. Masih 7 hari katanya belum balik-balik sehingga perlu ada ritual-ritual. Oh nggak ada. Dari sisi baliknya dia ke dunia lagi nggak ada. Sudah di alam kubur, entah itu dapat nikmat, entah itu dapat siksa wes. Terus di bawahnya lagi disebutkan bahwa akan datang kepada mereka ayat, yaitu tanda kekuasaan Allah. Disandarkan kepada Allah menunjukkan sempurna dan begitu jelasnya. Tanda-tanda inilah yang menunjukkan begitu pedulinya Allah kepada hambanya. Allah tunjukkan kepada hal yang bermanfaat bagi dunia dan agamanya. Tanda ini juga menunjukkan wahdaniyah, keesaan Allah juga sebagai mukjizat. Nah lihat, Allah itu tunjukkan tanda-tanda atau ayat. Ayat itu ada yang sifatnya ayat kauniyah, yaitu kekuasaan yang ada di alam. Ada itu ayat syar'iyah, yaitu berupa dalil-dalil. Ada Al-Quran, ada hadis. Itu jadi bukti. Allah berikan tanda seperti ini kasih sayang dari Allah. Allah masih kasih kita. Diberikan bukti seperti ini supaya orang itu sadar. Diberikan ayat itu supaya kembali ke jalan Allah. Dulu banyak maksiat, jauh dari masjid supaya kembali ke masjid. Dulu itu sibuk dengan minuman keras, diberikan peringatan, balik lagi untuk itu. Kadang dengan kejadian-kejadian Allah beri dia itu penyakit, Allah beri dia itu cobaan, lantas dia sadar, kemudian balik lagi untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ini diperintahkan untuk mengeluarkan rezeki yang telah Allah anugerahkan. Ini dikatakan kepada orang kafir, penentang dan yang mengkufuri keesaan Allah. Jika Allah kehendaki, Allah bisa merampas rezeki tersebut dari mereka. Orang-orang kafir lantas berkata kepada orang beriman. Mereka berargumen dengan masyiah atau kehendak Allah. Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah dia akan memberinya makan? Maksudnya, biarkan saja yang miskin tetap miskin. Jika Allah kehendaki kaya, pasti mereka akan kaya. Intinya mereka berkata demikian. Sejatinya orang kafir itu pelit dan memang enggan membantu orang fakir dan miskin. Sejatinya orang kafir itu pelit, cuma buat-buat alasan saja. Ngapain bantu orang miskin? Kalau memang dia itu miskin, Allah bisa jadikan dia kaya. Ini cuma alasan. Nggak mau nyumbang, nggak mau bantu orang susah.
Asalnya seperti itu, dia buat-buat alasan muter-muter dulu. Wah, kalau memang itu miskin, Allah akan bikin dia jadi kaya. Padahal ada sebab di sini. Allah buka jalan bagi orang-orang, ada yang kaya, ada yang miskin, supaya yang kaya ini bisa bantu yang miskin. Ada yang punya rezeki berlebih, Allah tetapkan syariat, ada zakat. Itu nanti disalurkan kepada 8 golongan. 8 golongan siapa saja? Fakir. Surat At-Taubah ayat 60 ya. Fakir, terus miskin, terus amil, terus mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf, terus gharib, 5 wafir riqab, perbudakan, terus membebaskan budak. Yang ke-7 fisabilillah, ya. Terus yang ke-8 ibnu sabil. Di awal ayat dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya. Pakai kata innama, berarti cuma untuk 8 golongan ini. Kalau disebut 8 golongan, maka batasi dengan ini saja. Maka cari mana fakir, mana miskin. Namun tidak mesti dibagi ke 8 golongan semuanya. Karena perbudakan tidak ada saat ini juga. Apa yang didapati fakir, maka kasih ke fakir atau miskin. Ada yang terlilit utang, yang dimaksudkan terlilit utang di sini gharim, itu seluruh aset yang ada tidak bisa nutupi utang-utangnya. Karena ada yang punya utang, asetnya masih banyak, namun dia pelit untuk bayar utangnya. Dia tahan-tahan, nggak mau jual ini aset tanahnya, rumahnya, nggak mau. Nah, ini belum gharim. Nah, kalau sudah bangkrut seperti ini, nah ini baru diberikan zakat. Maka ada syariat tadi, orang yang punya rezeki berlebih, terpenuhi nisab, terpenuhi haul, berikan zakatnya kepada 8 golongan tadi. Nanti pembahasan zakat fitrah beda lagi. Kalau zakat fitrah penyalurannya terbatas. Cuma berakhir nanti harus disalurkan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau zakat mal tidak. Nanti lihat haul. Haulnya bagaimana? Namun kalau zakat fitrah, ingat, ini kadang takmir masjid itu buat kesalahan. Bar sholat Idul Fitri ada yang masih simpan-simpan berasnya, belum dibagi. Ada juga sebagian berasnya masih sisa, dijual, kemudian untuk beli kloso dan yang lainnya keperluan masjid. Nggak boleh. Pelanggaran. Nggak amanat. Dan juga belum paham. Paham ini ya? Dan bagusnya zakat itu diambil di tempat itu, disalurkan di tempat itu pula. Diambil di Panggang, ya, maka disalurkan juga di Panggang. Diambilnya di Wonosari, salurkan juga di Wonosari. Tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Nabi SAW itu sebutkan dalam hadis, beliau itu katakan kepada Muaz, ambil zakat itu dari orang-orang kaya di antara mereka di situ. Dibagikan juga pada orang-orang miskin di situ pula. Tidak dia bawa keluar dulu. Wah, ini masih banyak yang miskin di Warak. Wah, dia lempar ke Papua. Dia terbangkan ke Flores misalnya. Makmurkan sini dulu. Ya, makmurkan dulu di sini. Ini baru tepat dalam penyaluran zakat. Nanti ada pembahasannya sendiri. Saya pikir tuh takmir tuh harus ada kajian khusus ini. Nanti barengan kurban ini kayaknya besok nih ya. Siap-siap enggak ini takmir ini? Hah? Siap nginap lagi? Siap tinggalkan istri? Siap. Istrinya nangis enggak apa-apa? Nah, ya wis. Terus yang berikutnya lagi disebutkan dalam ayat. Disebutkan dalam ayat, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama, ini adalah perkataan orang kafir kepada orang beriman ketika mereka memerintahkan orang kafir untuk berinfak. Kedua, ini adalah perkataan Allah kepada orang kafir. Taib. Ini adalah perkataan orang kafir kepada orang beriman. Kamu orang-orang beriman, kalian tuh sesat.
Atau pendapat yang kedua, ini perkataan Allah kepada orang kafir. Allah katakan pada orang kafir, kalian benar-benar sesat. Terus, bolehkah? Bolehkah beralasan dengan kehendak Allah dalam bermaksiat? Nah, karena tadi disebutkan dalam ayat tadi, orang-orang kafir katakan, bukankah Allah kalau Allah menghendaki? Kalau mereka pelit. Mereka pakai alasan kalau Allah menghendaki. Artinya, mereka beralasan dengan maksiatnya itu pakai kehendak Allah. Saya ini pelit ini karena Allah yang kehendaki. Saya ini maksiat karena Allah yang kehendaki. Saya itu selingkuh karena Allah yang kehendaki. Boleh nggak? Iki bar selingkuh loh. Terus langsung ngomong, kenapa kamu selingkuh? Wah, ini sudah jadi takdir. Bar nyolong sendal, terus ditangkap. Terus dia jawabnya, kenapa Pak kamu nyolong? Wah, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa lawan takdir. Ini sudah jadi takdir saya. Boleh? Nah, kita lihat jawabannya di bawah. Kehendak Allah bukanlah jadi argumen dalam bermaksiat kepada Allah selamanya. Walaupun memang setiap apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Namun ingat, Allah berikan kepada hamba kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ia meninggalkan apa yang Allah perintahkan, maka itu adalah pilihannya, bukan paksaan. Jadi manusia itu punya pilihan. Dia sholat itu atas pilihannya, dia selingkuh itu atas pilihannya. Apa tadi sholat ngisa itu tadi Allah itu paksa? Iki wis rampung loh ini sholat ngisa. Waduh, saya itu dipaksa Allah untuk sholat ngisa. Gitu jawabannya? Enggak. Saya usaha sholat dulu kan. Usaha sholat ini saya tentukan pilihan. Sama juga dengan selingkuh. Ada selingkuh itu Allah paksa. Dia mau berbuat ini, dorong. Wah, ini kayaknya Allah dorong saya selingkuh ini. Saya maju. Gitu. Akhirnya selingkuh. Barampung selingkuh. Enggak, jawabannya kayak gitu. Waduh, saya sudah dipaksa oleh Allah. Boleh? Boleh bilang kayak gitu. Wah, enak banget itu. Itu nggak usah ada penjara lagi. Nggak usah ada hukuman had, nggak usah ada hukuman apa-apa. Semua pakai alasan takdir. Kenapa kamu itu bunuh orang? Wah, ini sudah jadi takdir saya, Pak. Saya bunuh dia. Kenapa kamu selingkuh? Wah, ini sudah jadi takdir. Sudah, ngapain ada hukuman-hukuman lagi dalam Islam? Orang semua beralasan dengan takdir. Nggak ada hukuman rajam, nggak ada penjara-penjara lagi. Sudah selesai berarti. Semua pakai alasan takdir, nggak boleh. Ternyata kita itu dalam menentukan mau lakukan sholat, ingin lakukan maksiat, itu kita punya pilihan, bukan dipaksa oleh takdir. Nah, lalu pelajaran dari ayat ini yang terakhir. 1. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa, berarti orang kafir sudah disampaikan hujjah dan telah sampai kepada mereka dakwah. Kalau dikatakan seperti itu, orang kafir berarti sudah disampaikan dakwah. Dan ingat, seseorang atau suatu kaum itu dihukum kalau dakwah itu sudah sampai. Kalau dakwah itu belum sampai, belum dapat siksa. Misalnya ada yang hidup di pedalaman sana, untuk sampainya Islam belum, nggak ngerti Islam itu apa, nggak ngerti ini apa, ya pokoknya dia tahu cuma makan, hidup, keseharian sudah selesai. Agama itu nggak paham sama sekali. Kalau memang dia belum dapat dakwah sama sekali, dia tidak akan disiksa sampai dakwah pada dirinya. Nanti urusannya dengan Allah nanti di akhirat. Punya urusan tersendiri di akhirat. Maka seseorang itu baru disiksa ketika itu sudah sampai dakwah. Kalau sudah sampai dakwah, tidak ada yang bisa ini. Tidak ada yang bisa melawan. Kok kenapa kamu nggak sholat? Padahal sudah ada yang ngomong kamu itu untuk sholat. Nah, itu nggak bisa punya alasan. Wah, pokoknya saya gini-gini, saya nggak dengar. Nah, padahal sudah ada yang ngomongnya kan? Sudah ada yang nyampaikan. Kok dia nggak mau sholat? Wah, itu kena masalah. Makanya kalau sudah ada Al-Quran, sudah ada majelis pengajian, ini sudah jadi alasan. Allah sudah memberikan kita alasan, ini loh kamu harus lakukan ibadah. Kalau kamu tidak lakukan, kamu dapat siksa. Terus yang kedua, jika seseorang berpaling dari peringatan Allah
maka ia akan mendapatkan siksa di dunia, siksa di akhirat, atau siksa di dunia dan akhirat sekaligus. Siapa saja yang berpaling, tidak mau manut pada perintah Allah, maka dia bisa jadi dapat siksa di dunia, bisa jadi dapat siksa di akhirat, bisa jadi dapat siksa di dunia dan di akhirat sekaligus. Terus yang ketiga, kembali kepada Allah dan menjauhi maksiat adalah sebab datangnya rahmat. karena Allah katakan la'allakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat. Berarti kalau kita itu jauh dari maksiat, kita kembali kepada Allah, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Yang keempat, Kita diperintahkan untuk memperhatikan setiap ayat yang Allah datangkan. kita diperintahkan untuk memperhatikan ayat-ayat yang Allah datangkan. Yang kelima, Jangan langsung berpaling dari penjelasan, namun perhatikan dahulu lalu jalankan hukumnya. jadi kalau ada suatu ayat, dengar dulu. Nggak boleh langsung tolak, dengar dulu, perhatikan baik-baik, lalu jalankan hukumnya kalau sudah paham. Terus yang keenam, Orang yang berpaling dari penjelasan Allah yang begitu gamblang, hatinya berarti tertutup. siapa saja yang berpaling dari ayat Allah, ini sudah jelas ini ayatnya. Kok nggak mau manut pada ayat tersebut, oh berarti hatinya sudah tertutup. Yang ketujuh, Allah memiliki sifat rububiyah, disebut dalam ayat min ayati rabbihim, dari ayat Rabb mereka. Sifat rububiyah artinya Allah itu sebagai pencipta, pemberi rezeki yang merajai dan pengatur jagat raya. baik. Yang kedelapan, Orang kafir itu diperintahkan dan diberi nasihat untuk berinfak, namun mereka sombong dan enggan menerima. orang kafir disuruh infak juga, disuruh sedekah, namun mereka sombong dan enggan menerima. Terus yang kesembilan, Allah yang memberikan rizki, sehingga kalau kita berinfak bukan berarti kita telah berjasa kepada Allah. Allah memberikan kita rizki, kita keluarkan sodako, ini bukan berarti kita buat jasa kepada Allah. Allah ucapkan terima kasih ke kita, bukan. Kita di sini keluarkan karena kita butuh kepada Allah. Dari rizki yang kita keluarkan dapat ampunan, dapat rahmatnya. Ini yang kita butuhkan dari rizki yang Allah telah berikan. Yang ke-10, Bakhil atau pelit merupakan sifat orang kafir. bakhil atau pelit merupakan sifat orang kafir. Karena dia buat-buat alasan, nggak mau keluarkan infak, nggak mau keluarkan sodakoh. Terus 11, Ada yang mengatakan kebenaran, namun maksudnya adalah batil. Seperti perkataan orang kafir, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan? nah perkataan ini seakan-akan benar, namun maksudnya dari orang kafir dia ingin muter-muter, padahal maksudnya dia itu pelit, nggak mau sedekah, namun dia ubah-ubah kalimatnya jadi bagus. Jadi ada yang nyampaikan sesuatu itu Masya Allah luar biasa bagusnya, namun dia inginkan dari kalimat bagus ini kebatilan, supaya orang-orang itu sesat, supaya orang-orang itu mengikuti kebatilan. Ke-12, Pernyataan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya tidak mendapatkan petunjuk. kalau ada yang katakan atau ayat menyebutkan kalian ya berada dalam fi dhalalim mubin, kesesatan yang nyata artinya tidak dapat petunjuk. Terus yang ke-13, Allah memiliki masyiah atau kehendak, dan kehendak Allah terkait dengan hikmah. jadi apa yang Allah kehendaki kita sakit, semuanya ada hikmahnya. Allah kehendaki kita itu hidupnya susah, semuanya ada hikmahnya. Allah kehendaki ada yang kaya, ada yang miskin, semuanya ada hikmahnya. Allah kehendaki ada yang punya keturunan, ada yang tidak punya keturunan, juga itu adalah hikmahnya begitu besar. Tinggal kita masing-masing merenungkan setiap apa yang telah Allah sebutkan tadi. Nah, itu yang bisa kita bahas ya, nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Dan kami mohon maaf untuk ya ini pengumuman dulu. Untuk Jumat malam Sabtu tetap ada seperti biasa. Jumatnya nanti Jumat sore itu kajian di DS, ada ibu-ibu 4:30 sampai jam 5:30. Nanti dilanjutkan makan malam, kemudian ba'da ngisa untuk malam Sabtu tetap ada kajian Sirah Nabawiyah di Karangrecek. Ya, Sirah Nabawiyah di Karangrecek seperti biasa. Kemudian hari Sabtunya hari Sabtu itu Sabtu Legi. Nanti ada kajian di Masjid Besar Al-Huda Pelayan untuk muslimah, untuk ibu-ibu. Kemudian tanggal 1-nya itu pas dengan Ahad Pahing. Saya belum bisa keliling dulu
karena tanggal 1 ada hajatan juga. 2 sekalian undangan. Jadi saya bisa cuma ngisi kajian di sekitar sini. Ya, nanti untuk jamaah Panggang Purwosari silakan hadir untuk Syawalan Akbar di Masjid Jenderal Sudirman jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10. Jadi tolong persiapkan diri untuk jamaah Panggang Purwosari yang sebelumnya sebenarnya minggu lalu, namun saya pindah tanggal 1. Kemudian untuk tanggal 2 sampai tanggal 8 saya izin tidak di tempat, sehingga tidak ada kajian untuk malam Kamis pekan depan. Saya mau ke Malang, ada pertemuan dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Ada pertemuan untuk ngaji, saya juga butuh belajar, tambah ilmu. Kemudian tanggal 6 sampai 8 saya harus pulang ke Ambon. Nanti kajiannya normal lagi tanggal 9 seterusnya. Kajian Ahad Keliling nanti mulai Ahad Kliwon tanggal 29. Ya, masih banyak undangan soalnya. Di sini aja ada rewang berapa kali loh ini. Nyumbang lagi. Baik, ada pertanyaan monggo? Ada yang langsung? Radio? Wonten? Ya. Sambil yang lainnya bisa lewat kertas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya Ustadz, apakah seseorang yang mendapatkan zakat juga wajib mengeluarkan zakat? Terima Seseorang kasih. yang apa? Seseorang yang mendapatkan zakat juga wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia itu keluarkan zakat karena dilihat dia itu punya kelebihan makanan, ini pasti zakat fitrah ini. Ya, misalnya malam Idul Fitri punya kelebihan makanan, berarti punya kewajiban untuk bayar zakat fitrah. Malam Idul Fitri punya kelebihan makanan, berarti wajib bayar zakat fitrah. Oh, ternyata ditelusuri lagi orang ini miskin. Dari sisi yang lainnya dia punya kekurangan, walaupun punya kelebihan beras. Maka boleh yang tadi orang yang sudah keluarkan diberikan lagi zakat fitrah. Namun tentu berlebih dibandingkan yang telah dia keluarkan. Boleh seperti itu. Terus yang kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang pahala membaca Al-Quran. Lebih besar pahalanya yang mana antara baca yang ada terjemahnya dengan yang tidak ada terjemahnya? Lebih besar kalau mau terjemah ada atau tidak, orang baca terjemahannya atau tidak. Karena ada yang punya Al-Quran terjemahan, terjemahannya juga nggak dibaca. Ya, yang dipentingkan itu adalah baca sekaligus paham. Oke, baca sekaligus paham seperti kita tadi baca ini loh. Ini kan ada ayat, terus ada terjemahan, terus penjelasan. Nah ini lebih mendalam lagi. Jadi kalau ada ayat terus nggak pahami, baca terjemahannya, oh berarti semakin paham. Makin kita paham, pahalanya makin besar. Jadi bukan maksudnya baca milih Al-Quran yang ada terjemahan atau tidak, bukan. Namun baca terjemahannya atau tidak kemudian paham. Itu yang dipentingkan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah mengangkat tangan ketika berdoa hukumnya wajib? Apakah mengangkat tangan ketika berdoa hukumnya wajib? Tergantung. Karena ada posisi ketika berdoa tidak disuruh angkat tangan. Seperti misalnya kita keluar kamar mandi baca apa? Ghufranaka. Itu artinya apa? Ya Allah, kami mohon ampunanmu ya Allah. Kami mohon ampunanmu ya Allah. Ini berdoa juga, namun tidak disuruh angkat tangan. Berdoa dalam sholat ketika sujud tidak disuruh angkat tangan. Berdoa di tahiyat akhir sebelum salam tidak disuruh angkat tangan. Jadi tergantung, namun asalnya kalau keadaan yang bisa kita angkat tangan, tetap mengangkat tangan ketika itu. Itu lebih menunjukkan adab dalam berdoa. Jadi angkat tangan tetap hukum asalnya. Terus, Ustadz, apakah sesudah mandi junub boleh mengerjakan sholat tanpa wudhu lagi? Bagaimana kalau tangan nyentuh kemaluan, apakah masih sah wudhunya?
Iya betul pertanyaannya ini. Yang pertama tadi apa? Mandi junub lalu Mandi junub tidak berwudu lagi. Ingat, mandi junub itu hilangkan hadas besar. Kalau besar sudah hilang, otomatis yang kecil sudah hilang, hadas kecil sudah hilang. Jadi tidak perlu berwudu lagi, alias tidak harus berwudu setelah mandi junub. Jenengan masuk kamar mandi, oh saya niatannya mandi junub, guyur-guyur air ke badannya, sudah semuanya sudah. Setelah itu rampung, gak diharuskan wudu. Mau wudu ya silahkan saja. Namun tidak jadi harus, karena tadi dia mandi sudah menghilangkan hadas apa? Besar. Hadas kecil apalagi. Terus yang kedua tadi apa? sesudah wudu menyentuh kemaluan. Sesudah wudu Menyentuh kemaluan. menyentuh kemaluan. Langsung berarti itu ya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Kata Nabi SAW, siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Namun dalam hadis yang lainnya disebutkan kemaluan itu seperti bagian anggota tubuhmu yang lain. Ada pendapat saking Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, namun disunahkan untuk berwudu. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, namun disunahkan untuk berwudu. Insya Allah pendapat ini lebih tepat karena mengkompromikan dalil, dua macam dalil tadi yang kami sebutkan. Ya, ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika akan membaca Al-Quran harus wudu dulu Ustadz? Harus wudu dulu karena baca Al-Quran? Tidak. Namun kalau menyentuh harus berwudu. Karena Nabi SAW mengatakan tentang menyentuh Al-Quran, man la yamusul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ada lagi? Baca yang malam ini saja, jangan yang kemarin. Iya, malam ini. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya hanya membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek? Terima Sah. kasih. Kan ditanya sah atau tidak kan? Sah. Sudah terpenuhi rukun, terpenuhi syarat, sudah sah. Bisanya cuma pendek-pendek ya sudah sah. Wes. Ada lagi? Terakhir Ustadz, puasa Syawal apakah harus 6 hari Ustadz? Kalau cuma 3 hari bagaimana? Wah, nggak usah pakai diskon-diskon dalam masalah ini. Ustaz, saya mau diskon ini. Kalau masalah ibadah jangan tawar-tawar diskon. Ya. Wah Ustaz, saya rawatib dalam sehari 12. Kalau saya 5 saja gimana? Wah, nggak bisa. Kalau 12 ya udah 12. Misalnya dia minta turun, nah saya 10 saja. Nggak bisa. Minta banyak kalau gitu. Oh ini Ustaz masih kurang nggak? Yuk saya nambah nanti. Ya. Kalau minta kurang nggak bisa, minta nambah nanti ditambah. Bagaimana menunggu matahari meninggi dengan selain baca Al-Quran seperti kitab terjemahan para ulama atau buku-buku agama? Oh ini bar subuh, nunggu matahari meninggi, kemudian lakukan sholat isyraq yang pahalanya haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Boleh. Setelah itu baca zikir, setelah itu baca buku-buku boleh, atau ada pengajian diikuti. Kemudian ketika matahari meninggi 15 menit setelah matahari terbit, lalu mengerjakan sholat isyraq kalih rakaat. Bolehkah pengobatan dengan air putih yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran kemudian diminum dan dibasuhkan ke muka? Secara ini masih boleh, namun saya beri catatan penting, bukan berarti harus orang lain yang baca atau kiai yang baca. Karena ada yang keyakinannya ini, apa istilahnya itu? Dibacakan dulu sama kiainya. Apa? Dimantra-mantrain dulu ini baca dulu, sudah, baru itu diminum. Wah, kalau kamu mas yang baca beda dengan kiai ini, mas ini lebih ampuh. Oh, ini berarti masalahnya ini pada orang. Ya, ini nggak jadi ruqyah lagi, namun ini masalahnya dia kultuskan seseorang di sini. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Apakah ayat Al-Quran itu bisa memberikan efek bagi tubuh? Bisa saja, makin tenang, makin kalau di ruqyah itu penyakit-penyakit bermasalah bisa sembuh, bisa dengan izin Allah. Jika saya sholat kemudian berzikir,
Berzikir lama, telinga saya seperti ada yang masuk. Kemudian hati merinding. Apakah itu ada efek dari zikir saya atau hal lain? Ini kayaknya banyak efeknya ini dia sesuatu ini ya. Ini coba diruqyah saja lah ini ya. Malam takbiran tidak ada azan isya di masjid. Tapi takbirannya ada. Lalu waktu isya langsung iqomah. Bagaimana kejadian ini Pak? Mungkin azannya sudah telat sehingga dia mau langsung iqomah. Intinya ya kurang tepat lah di sini, harus ada azan dulu di awal. Namun dari sisi sholatnya tetap sah. Perilaku kita bagaimana agar doa kita itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dizolimi atau difitnah. Perilaku bagaimana agar doa kita itu mustajab? Saya belum paham nih. Apa yang dimaksudkan dengan hadis arba'in? Hadis arba'in itu dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Kalau dimaksudkan dengan Imam Nawawi di sini, Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi berisi hadis-hadis pokok penting dalam agama ini. Dikumpulkan dalam hadis arba'in, totalnya ada 42 hadis. Disempurnakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjadi genap 50 hadis. Halil lafzu innama dalla ala muqayyad. Apakah lafaz innama itu menunjukkan muqayyad? Muqayyad terikat. Ini bukan pembahasan muqayyad, ini hasr, ini pembahasan hasr. Bukan pembahasan muqayyad. Hasr itu pembatasan. Jadi kalau disebutkan innamas shadaqatu berarti dibatasi. Ini bukan lafaz muqayyad dalam ilmu ushul fikih. Bagaimana menyingkapi saat kita sedang sholat atau baca mushaf lalu kita sering buang angin? Terkadang waktu sholat itu waktu berdiri seperti ada angin yang keluar. Kalau baru seperti belum yakin, ini belum. Saya sholat kok sepertinya ada angin keluar. Oh berarti baru seperti. Kalau baru seperti belum yakin, tunggu sampai wah ini angin keluar. Nah itu baru yakin. Kalau tadi wah ini sepertinya, oh baru seperti belum. Apakah berbicara atau mengucapkan kata-kata kotor itu berpengaruh dalam wudu? Intinya kata-kata kotor tidak membatalkan wudu. Cuma mulutnya tidak bisa dijaga berarti berdosa. Kemarin simbah saya tidak mampu puasa saat bulan Ramadan. Keluarga atau ibu saya bayarkan fidyah simbah dengan cara seperti ini. Ibu menakar setengah kilogram beras untuk bayar 1 hari simbah tidak puasa. Ibu mengumpulkan sampai akhir Ramadan. Cara bagikannya adalah memberikan pada 3 orang miskin dengan masing-masing orang 5 kg. Boleh seperti itu, namun ukuran fidyahnya mungkin ditambah, baiknya setengah sok. Setengah sok itu 1 sok sekitar 2,5 kilo, berarti setengahnya itu 1/4. Namun ada sebagian ketetapan fidyah di bawah itu lagi. Mungkin hati-hatinya bisa pakai 1/4. Saya punya simbah putri, qadarullah beliau beberapa bulan sebelum Ramadan mengalami sakit. Beliau setiap hari harus minum obat. Di saat Ramadan juga harus minum obat. Jika seperti itu apakah beliau mengqadha puasa atau cukup bayar fidyah? Kalau Ramadan tidak mampu lagi puasa berarti bayar fidyah. Kalau simbah putri nggak mampu bayar fidyah berarti anak-anaknya yang nanti bayarkan fidyah. Apakah harus menunggu azan selesai untuk melaksanakan sholat rawatib? Iya, kalau masuk masjid berarti tunggu azan selesai dulu baru sholat rawatib. Setelah melakukan sunnah berwudu dalam mandi besar tetapi tangan menyentuh kelamin, kemaluan, apakah mandi besar kita masih berstatus wudu? Yang jelas mandinya nantinya kalau dia mandi berarti yang tadi dia sentuh kemaluan tadi ya, mandinya menutupi itu. Artinya yang batal tadi wudunya tertutupi dengan mandi. Artinya mandinya tetap sah. Ketika mandi biasa namun diniatkan mandi besar. Mandi biasa diniatkan mandi besar. Misalnya mandi pagi diniatkan mandi besar. Apakah sama saja kita telah berwudu? Iya. Namun kalau mandinya cuma niatannya mandi pagi tidak bisa menggantikan wudu. Lebih utama berhenti di masjid ketika azan atau mengqadha dan qashar di saat perjalanan, tergantung musafirnya. Kalau dia mau lanjut jalan karena kejar waktu boleh dia jamak qashar. Namun kalau dia itu pingin sekalian istirahat di jam sholat,
maka boleh dia itu berhenti, kemudian kerjakan sholat di situ. Setelah sholat barengan imam di situ, dia kerjakan sholat jamaknya lagi. Dia majukan misalnya asar ke waktu zuhur. Cukup Ji? Cukup. Dan kami ingatkan untuk hari Jumat tetap di Karangreja tetap ada malam Sabtu nanti di Masjid Besar Al-Huda Pelayan, terus hari Ahad untuk Masjid Jenderal Sudirman untuk jemaah Panggang Purwosari. Mungkin semuanya sehat panjang umur, Allah memberikan kekuatan untuk terus beramal soleh, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Mohon pulang dengan tertib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.